Oke, kita masuk ke nomor 10 ya. Nomor 10, bentar. Tentukan persamaan garis yang memenuhi masing-masing kondisi berikut. Baik. Jadi ini apa namanya persamaan garis ya yang perlu diingat apa itu persamaan garis. Kita bisa gunakan yang paling umum Y dikurang Y0 sama dengan M X dikurang X0. Kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi ini itu adalah persamaan garis yang melalui titik X0, Y0 dan gradiennya adalah M. Ya, oke, ya udah kalau dia bilang melalui ini, nah saya rasa ini clear. Kita bisa tinggal tuliskan ini sebagai Y dikurang 3 sama dengan min 2 dikali dengan X dikurang 2. Tinggal kita rapiin persamaannya ya, Y sama dengan min 2X plus 4, min 3-nya pindah ke sebelah plus 3. Jadinya Y sama dengan min 2X plus 7. Oke. Lalu apa lagi? Yang C aja ya. Melalui 2,1 dan tegak lurus dengan garis itu. Ya, kita ingat lagi bahwa kalau ada dua buah garis saling tegak lurus, jadi L1 tegak lurus dengan L2, ya, itu artinya apa? Hasil kali gradiennya itu sama dengan min 1. Nah, bagaimana cara menghitung gradien? Gradien itu intinya sih ya kita kalau mau pakai formulanya boleh juga. Jadi kalau kita punya AX ditambah BY sama dengan C yang kita sebut sebagai gradien itu adalah minus A per B. Minus dari koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, untuk soal yang bagian C, kita bisa lihat bahwa dia tuh katanya melalui 2,1 dan tegak lurus garis 2X tambah 3Y sama dengan 5. Nah, dari garis 2X tambah 3Y sama dengan 5 ini, M-nya berapa? M-nya itu adalah min 2 per 3 ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Y dikurang, tinggal substitusikan ke persamaannya, ke rumusnya. Persamaan garis yang kita mau cari ini melalui 2,1. Berarti ya Y dikurang 1 sama dengan min 2 per 3 dikali dengan X dikurang 2. Ya. Maka nanti kita tinggal kali silang. Jadinya 3Y dikurang 3 sama dengan min 2X ditambah 4. Ya sudah begini aja juga sebenarnya udah benar ya. 3Y ditambah 2X sama dengan 7. Maka ini persamaan garisnya. Oke, nomor 10 ada pertanyaan. Kalau saya terlalu cepat, silakan bilang. Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Tadi nomor 11 saya asumsikan clear ya. Kita masuk ke nomor 12. Nomor 12 ini tentukan suatu persamaan linear yang menunjukkan bila hubungan antara suhu dalam derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Gunakan fakta bahwa 0 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Fahrenheit dan 100 derajat Celcius sama dengan 212 Fahrenheit. Berarti kita mau gunakan persamaan tersebut untuk mengubah 100 derajat Fahrenheit ke dalam derajat Celcius. Oh ya, kita mau mencari hubungan linear antara derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit. Ya, ini tuh bisa kita bayangkan, kita gunakan persamaan untuk mengubah 100 derajat ke dalam Fahrenheit. Oke, berarti kita bayangkan aja kita mau mencari fungsi Celcius terhadap Fahrenheit itu seperti apa ya, bisa kita bilang gitu. Nah, di sini dikasih tahu bahwa dia linear. Kalau linear itu persamaan karena dia linear ya, maka persamaan umumnya itu pasti bentuknya begini, Y sama dengan MX ditambah C gitu. Atau MX ditambah K juga boleh ya, atau AX plus B, gimana lah ininya. Eh, Persamaan linear itu tuh, mungkin saya pakai AX plus B aja biar nggak rancu dengan ini. AX plus B. Ini persamaan linear. Nah, dalam konteks soal ini, karena kita ingin membangun, nah ujung-ujungnya kita mau menghitung kalau 100 Fahrenheit itu berapa Celcius, ya, yang jadi X-nya itu berarti adalah Fahrenheit-nya. Jadi kita mau punya hubungan
C, yang jadi Y-nya adalah C-nya, yang jadi X-nya adalah Fahrenheit-nya. Jadi C dikali AF ditambah B. Nah, kita mau cari tuh dari sini tuh A sama B-nya berapa gitu ya. Nah, di soal ini dikasih tahu 0 derajat Celcius itu 32 Fahrenheit. Berarti kita bisa bilang apa? C. Jadi C-nya ini adalah fungsi dalam F lah gitu ya. C-nya ini adalah fungsi dalam F. Jadi kita dikasih tahu kalau Fahrenheit-nya 32, ininya 0 nilainya. Dan kalau Fahrenheit-nya itu 212, 212 ininya 100. Ya udah, kalau gitu tinggal kita substitusikan ke persamaan garisnya. Berarti CF berarti C32 gitu ya. Sama dengan A dikali F berarti 32 dikali A ditambah B, dan ini sama dengan 0. Nah, yang bawahnya juga C212 itu sama dengan 212A ditambah B itu sama dengan 100. Dari sini kita bisa lakukan eliminasi untuk mencari hubungannya. Ini kalau kita kurang, mungkin kurangnya dari bawah ke atas saja ya. B-nya habis, 212 dikurang 32 itu di 100, berapa itu? 180, 180 A itu sama dengan 100. Berarti A-nya itu adalah ya 100 per 180 itu adalah di berapa, sama bagi 25/9. Jadi A-nya itu adalah 5/9. B-nya berapa? Kita tinggal substitusikan ke salah satu persamaan. Jadi kita dapat dulu ini. B-nya berarti adalah berarti berapa itu? Minus 32A. Jadi sama dengan B-nya adalah minus 32 dikali 5/9. Ya sekian lah ya. Jadi B-nya adalah minus 160/9. Nah, kira-kira gitu. Sehingga kita bisa dapat hubungan ini sebenarnya nggak usah pakai derajat. Ini bukan derajat ya harusnya. Nah, jadi ya kita bisa punya hubungan bahwa CF, jadi hubungan antara F dengan dengan C itu adalah 5A dikurang berarti 160 per B, per 9. Per 9. Nanti hasilnya itu dalam derajat ya. Maaf. Ini ya, ini dia hubungannya. Jadi CF kenapa F, maaf. Kan kita mau mencari A dan B-nya. Jadi A dan B-nya. Jadi tadi kita punya ini, tapi kita nggak tahu berapa A dan B-nya. Udah dapat semua, tinggal kita substitusikan. Nah, ini dia hubungannya antara CF, hubungan linearnya ya. CF itu sama dengan C itu sama dengan 5F dikurang 160/9. Sehingga saat kita sudah punya rumus ini, kita bisa dengan mudah nih menghitung kalau 100 Fahrenheit itu berapa derajat Celcius. Nah, kita bisa lihat, oh berarti C dikali dengan 100 sama dengan C100 maksudnya 5 dikali 100 dikurang 160/9. Jadi 500 dikurang 160 itu berapa? 4, 340/9 ya. Ya, sekitar itulah ya. 340/9. Pak, Ya, ingin tanya, yang ya. 10C itu gradiennya nggak jadi 3/2 kah? Karena terangannya tegak lurus. Ingin Yang astaga. 10C. Iya, benar 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 benar. Maaf, maaf, maaf. Ya, benar. Aduh, saya suka ceroboh. Jadi M-nya itu adalah -2/3. Tadi saya ngebahas ini tuh gara-gara itu tadi ya. Ya, karena dia tegak lurus berarti kita eh, hubungannya kan M1 kali M2 sama dengan -2/3. Jadi M1
Jadi ada suatu M dikali min 2 per 3 harus sama dengan min 1. Maka M-nya itu ya 3 per 2. Ya, oke. Terima kasih. Ininya 3 per 2. Jadi kalau dikali 2 ke 2 ruas, kita akan dapat 2Y dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 6. Jadi ya tinggal dirapiin ya. Jadinya 2Y dikurang 3X sama dengan min 4. Ini harusnya jawab. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebentar. Ya, ini tadi sampai akhir sini ya tinggal dihitung ya 340 dibagi 9. Hmm. Ya, ini kira-kira di 37 sekian. Ya, tapi bukan itu poinnya sih. Poinnya itu gimana caranya kita membangun ini ya. Membangun persamaan linearnya. Ada pertanyaan ini di nomor 12, silakan. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Tadi nomor 13 saya asumsikan ini, tapi kalau ada request nomor 13 boleh ya. 13 itu mencari solusi dari suatu persamaan aja, persamaan ya, suatu persamaan satu variabel. Nomor 14 itu memfaktorkan, nomor 15 itu memfaktorkan juga tapi menggunakan rumus kuadratik, rumus ABC. Jadi saya asumsikan clear ya nomor itu. Tapi kalau ada yang butuh dibahas silakan. Ada mungkin di 13, 14, 15 ini. Ada yang mau dibahas? 13, 14, 15 saya coba share ulang ininya. Nah ini 13, 14, 15 ada yang mau dibahas yang nomor berapanya gitu. Oke. Nah, kalau nggak ada, silakan. Oke, aman. Ini kalau ada silakan ya, nggak usah ini, tidak usah ragu. Saya cuman pengen karena ini pertemuan terakhir untuk membahas paket soal ini, kita optimalkan yang memang kira-kira butuh betul-betul dibahas ya. Ya kita harus milih lah, mungkin semuanya butuh dibahas, tapi nggak cukup waktunya. Baik, kalau tidak ada komplain, nah ini 17 saya pengen bahas sih, 17 sketsa grafik. Ini penting. Pentingnya itu bukan ini, bukan sekarang justru ya. Pentingnya itu nanti bahkan ke depannya. Nanti kalau sudah masuk kalkulus apa matematika dasar 2A itu penting banget untuk bisa memahami grafik kurva itu seperti apa. Nomor 16 gimana? Ini hampir semuanya mau saya bahas sih, tentukan himpunan penyelesaian. Oke, nomor 16, oke lah, saya coba ya, mungkin yang bagian B-nya aja ya. Nomor 16, bagian B-nya, kalau menjumlahkan polinomial sama mengurangkan, saya asumsikan bisa. Oke, 16. Oke, diberikan cukup banyak PX sekian dan QX sekian. Saya mau bahas yang bagian B-nya. Bagilah PX oleh QX, kemudian tuliskan PX sama dengan LX QX tambah SX dengan, oke. Jadi kita coba bagi. Nah, ini pembagian polinomial. Ini diingat-ingat lagi nih, materi waktu di SMA. Pembagian, kita mau membagi PX oleh QX. Jadi PX itu dibagi oleh QX ya. Jadi intinya yang kita mau lakukan itu PX dibagi QX. Gimana membaginya? Ya, pembagian manualnya ya kita bisa tuliskan seperti ini aja. Sorry. PX-nya apa? PX-nya adalah 3x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat ditambah x. Lalu QX-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Ya, oke. Nah, ngebaginya gimana? Kita lihat di sini. Di sini itu ada 3x pangkat 4. Paling gedenya yang ini kan. 3x pangkat 4. Di sini ada x kuadrat.
Nah, X kuadrat biar bisa jadi 3X pangkat 4. Gimana caranya? X kuadrat biar bisa jadi 3X pangkat 4 itu dikali berapa? Itu. Kita bisa lihat dikali dengan 3X kuadrat. Benar nggak? Jadi kalau dikali dengan 3X kuadrat, kita bisa lihat ini dikali ini, nanti jadinya 3X pangkat 4. Ya. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai 3X pangkat 4. 3X kuadrat dikali dengan 2X. Jadi sekarang yang kita lakukan itu ini semuanya dikalikan ke sini. 3X kuadrat dikalikan dengan 2X itu berarti 6X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat. Nah, ini kalau kita kurang, ini habis 3X pangkat 3. Nah, ini jadinya minus 6X pangkat 3 minus 11X kuadrat plus X. Ya, kita kurang ya. Jadi ini habis. Minus 6X pangkat 3 habis. 4X kuadrat dikurang 15X kuadrat itu min 11X kuadrat habis. X-nya habis. Oke, sekarang yang sisanya ini yang paling gede. Min 6X pangkat 3. Di sini X kuadrat. Nah, X kuadrat biar jadi min 6X pangkat 3 diapain? Dikali berapa? X kuadrat biar jadi min 6X pangkat 3 itu dikali min 6X. Ya, jadi ini min 6X. Nah, berarti sekarang min 6X-nya ini yang akan kita kalikan ke sini. Min 6X dikali dengan X kuadrat, jadinya apa? Min 6X pangkat 3, min 6X dikali dengan 2X itu min 12X kuadrat, min 30X berarti ya. Ini kita kurang lagi. Habis yang min 6X pangkat 3-nya tinggal apa? Min 11 ditambah 12 berarti. Jadi ini kan min 11 min 12. Min 11 ditambah 12 itu berarti jadinya X kuadrat aja. X ditambah 30X itu berarti di 31X. Oke. Nah, sekarang lihat yang paling tinggi siapa di sini? X kuadrat. X kuadrat di sini X kuadrat juga. Berarti X kuadrat biar jadi X kuadrat dikali berapa? Kan udah jadi, ya dikali 1. Gitu. Jadi 1. Maka kita akan dapat X kuadrat ditambah 2X ditambah 5, dikurang lagi, ini akan habis. X kuadratnya 31X dikurang 2X itu 29X dikurang 5. Nah, udah. Terus kita lihat, ini 29X, ini X kuadrat lebih gedean yang ini kan? Ya sudah selesai, tidak bisa dibagi lagi. Nah, yang bagian ini, sorry, yang bagian ini kita sebut sebagai sisa. Yang ini kita sebut sebagai hasil. Oke. Kita diminta apa? Kita diminta untuk menyatakan dalam bentuk PX sama dengan RX kali QX ditambah SX. Di mana R-nya itu hasilnya, S-nya itu sisanya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa, kalau kita coba tuliskan begini, PX tadi apa? PX itu adalah 3X pangkat 4 ditambah dengan 4X kuadrat ditambah X, itu sama dengan RX. RX itu tadi, yang mana yang RX berarti? Yang hasil ya, ini itu adalah RX-nya, ini berarti sisanya SX-nya. Ini berarti adalah 3X kuadrat dikurang 6X ditambah 1, dikali dengan QX-nya, itu si pembaginya tadi, si X kuadrat tambah 2X tambah 5, ditambah dengan sisanya 29X. 29X dikurang 5. Nah, ini dia. Ya, kita diminta menyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi, ini adalah PX-nya, ini adalah RX-nya, ini QX-nya, ini SX-nya. Silakan ada pertanyaan? Yang nomor 16. Oke. Ini clear ya? Saya asumsikan clear. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Oke, 17. Saya kasih pemahaman konsep dasar dulu terkait bagaimana kita mengenali, ya harusnya tentu Pak Denny sudah menjelaskan, cuman saya coba jelaskan ulang ya.
sketsa grafik persamaan berikut. Nah, di sini teman-teman mesti memahami ya, apa namanya, kalau ngelihat suatu persamaan terus tuh paling nggak tahu dulu itu tuh persamaan apa ya? Apakah parabola, apakah lingkaran, apakah itu linear garis lurus ya. Jadi persamaan umum dari suatu garis lurus itu persamaan linear itu bentuknya adalah Y sama dengan AX plus B. Ini interpretasi geometrinya itu garis. Ya. Terus kalau ada yang namanya persamaan kuadrat, itu bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini A, B, C-nya boleh berapa aja, tapi A-nya jangan nol. Kalau A-nya nol ya nanti bisa balik lagi ke persamaan garis. Nah ini tuh pasti interpretasinya itu parabola. Parabola ya, parabola tuh bentuknya begini, kalau nggak begini gitu ya, kalau dia Y sama dengan. Lalu, eh, udah sih dua ini yang penting mau disampaikan. Nah, yang namanya garis itu udah pasti lurus ya. Jadi beginikah gitu. Itu pasti begitu. Nanti kita masuk ke soalnya. Nah, untuk parabola, nah ini ada beberapa parabola yang standar banget yang harus tahulah bentuknya tuh kayak gimana. Kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat tuh gambarnya gimana? Itu ada Y sama dengan X kuadrat ini dipahami atau mungkin dihafalkan ya boleh juga lah. Y sama dengan X kuadrat itu adalah parabola yang pusatnya itu melalui 0,0. Ya. Sedangkan kalau minus X kuadrat, Y sama dengan minus X kuadrat itu adalah suatu parabola yang pusatnya itu melalui 0,0 tapi kebalik gitu. Kebayang ya? Nah, gimana kalau eh, X sama dengan Y kuadrat? Nah, ini kebalikannya. Ngadepnya ke sini sekarang. Gitu. Kalau X sama dengan min Y kuadrat, ya ngadepnya begini. Oke. Ya, ini apa? Pengetahuan umum yang ya mungkin kalau mau ngapalin boleh, tapi dipahami lebih baik lah ya. Tapi ya iya sama dengan kuadrat gambar begitu. Kalau minus tuh ya pasti jadi kebalikannya. Jadi kayak dicerminkan terhadap sumbu X gitu kalau dia fungsinya Y sama dengan ya. Nah, terus kalau misal ini kan Y sama dengan X kuadrat. Mungkin nanti sekalian kita eh, bahas ke soal ya. Kita coba lihat soal nomor 17 bagian A. Ini tuh gambar apa? 17A itu. Itu pasti adalah garis. Y sama dengan 2X dikurang 3. Nah, gambar garis itu ya gampangnya kita cari aja dua titik yang dia lewatin. Kan garis itu gini ya. Misalkan kalau saya bilang ada garis yang melalui titik ini dan melalui titik ini. Pasti gambarnya begini, nggak ada opsi lain. Ya. Beda kalau parabola. Kalau parabola, misalkan gini, ada suatu parabola melalui titik ini dan melalui titik ini. Oh, parabolanya pasti begini nih. Tapi bisa juga parabolanya begini. Tapi bisa juga parabolanya itu begini gitu. Jadi ada banyak opsi parabola yang melalui dua titik tersebut. Tapi kalau garis, nggak ada opsi lain ya. Jadi gampangnya kalau mau cari persamaan garis, cari aja dua titik yang dia lalui. Gampangnya lagi saat X-nya 0 atau saat Y-nya 0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya min 3 ya. Jadi kalau kita substitusikan di sini X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya itu berarti 3 per 2. Bisa dipahami ini? Jadi kalau Y-nya 0 sama dengan 2X min 3, berarti X-nya adalah 3 per 2. Ya, berarti gambar garisnya gimana? Ya, kita tinggal bikin diagram kartesiannya. Berarti dia tuh melalui titik 0, min 3, berarti di sini kira-kira, dan melalui titik 3 per 2, 0, min 3 itu berarti Y-nya yang min 3 ya. 0, min 3 berarti di sini kira-kira, dan 3 per 2, 0. Ini 3 per. Berarti garisnya gimana? Ya garisnya gini. Nah ini grafiknya. Oke? Nah sekarang gimana? Ini kalau ada pertanyaan silakan dipotong ya.
Eh, Nah, sekarang untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang satu. Tadi kan kita sudah bahas kalau Y sama dengan X kuadrat itu gimana? Y sama dengan X kuadrat itu gambarnya pasti begini. Nah, gimana kalau Y sama dengan X kuadrat min satu? Oh ya udah, kalau X kuadrat min satu dia turun sejauh satu. Nah, gini deh jadinya. Ya, saya coba biarkan kayak gitu dulu. Jadi ini, nah, kalau Y sama dengan X kuadrat min satu itu dia akan turun sejauh satu. Kira-kira gini lah ya. Min satu di sini. Gitu. Ininya nggak penting sih sebenarnya, itu tuh buat acuan di otak aja, karena kita lagi belajar kita bahas. Oke. Nah, yang C gimana? Yang C. Yang C di sini kali ya. Nah, kalau yang C mungkin tidak, agak sulit kalau kita ngeker langsung dari sini gitu. Tapi intinya yang perlu dipahami dari suatu persamaan kuadrat itu kita bisa lihat kurvanya tuh ngadep kemana dari nilai A-nya. Jadi kalau A-nya itu positif, pasti gambarnya ngadepnya ke atas. Kalau negatif, pasti gambarnya ngadepnya ke bawah. Jadi di sini kalau kita punya ada Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat, ini sudah pasti gambarnya itu menghadapnya ke bawah. Kenapa? Karena koefisien X kuadratnya itu minus. Ya kan? X kuadratnya kan tandanya depannya minus. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan apa? Ya gambarnya pasti begini lah ya sebenarnya. Gambarnya itu sudah pasti begitu. Jadi kalau kita gambar garis bilangan tuh ya sudah pasti seperti ini. Tapi seperti ininya itu di mana posisinya? Apakah posisinya itu mungkin ada di sini kah, di sini kah, gitu. Kan bisa di mana-mana aja gitu. Nah, untuk memastikan posisinya itu, kita coba cek titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, ini sekalian ya, tipot itu titik potong ya. Titik potong sumbu X itu adalah saat Y-nya 0 ya. Titik potong sumbu X itu adalah kondisi saat Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 itu berarti berapa itu jadinya? Berarti kan 4X dikurang X kuadrat sama dengan 0. X-nya difaktorkan jadinya 4 dikurang X sama dengan 0. Berarti nanti X-nya, oh colokannya goyang. Oke. Berarti nanti X-nya, ini pembuat nolnya adalah 0 atau X-nya sama dengan 4. Berarti titik potong sumbu X-nya itu adalah di 0 dan di 4. 0 itu di sini, 4 itu di sini. Titik potong sumbu Y-nya berapa? Titik potong sumbu Y-nya kebetulan di soal ini 0 ya. Dapat dari mana? Jadi titik pot sumbu Y itu adalah saat X-nya sama dengan 0. Berarti ya udah kalau X-nya 0, ya persamanya jadi Y sama dengan 0 aja kan. Bayangkan ini X-nya 0 semuanya. Ya udah jadi Y sama dengan 0. Jadi ya sudah, dia melalui titik ini. Gambarnya harus begini, tapi melalui titik ini. Gimana kira-kira gambarnya? Ya gambarnya pasti kira-kira gini. Ini sketsa aja ya. Sedetail apa kita mau gambar itu tergantung kebutuhan. Tapi kalau cuman sketsa kasar aja ya begini udah oke. Ada pertanyaan ini sampai sini? Oke. Nah sekarang gimana dengan yang D? Nah, yang D ini lebih menarik ya. Eh, Sebentar ini. Ya, ada pertanyaan silakan. Oke. Nah, yang D ini apa? X ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Nah, tadi kita ngebahas kalau X sama dengan Y kuadrat, gambarnya gimana? Atau min Y kuadrat. Min Y kuadrat itu kan tadi gambarnya begini. X sama dengan min Y kuadrat. Persamaan ini kan bisa kita tuliskan sebagai apa? Persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai X sama dengan, saya bisa tuliskan min Y kuadrat ditambah 2 lah ya. Saya bisa tuliskan min Y kuadrat ditambah 2. Nah, kita bisa berangkatnya dari min Y kuadrat dulu. Min Y kuadrat itu gambarnya begini.
Ini adalah X sama dengan min Y kuadrat. Kalau min Y kuadrat tambah 2 gimana? Min Y kuadrat tambah 2 berarti dia geser ke kanan sejauh 2. Nah, 2 di sini. Ini adalah X sama dengan min Y kuadrat ditambah 2. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini persamaan apa nih? Yang kita bahas kemarin ya, ini adalah persamaan lingkaran. Sama lingkaran tuh gimana? Sama lingkaran tuh bentuknya saya ulang sedikit. Yang kemarin adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Jadi persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Jadi ini tuh adalah suatu persamaan lingkaran yang pusatnya adalah di A, B dan jari-jarinya adalah R. Sekarang kalau kita lihat persamaannya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ini tuh berarti adalah lingkaran yang pusatnya di mana? Yang jadi A dan B-nya, di sini kan X langsung X kuadrat ya, berarti yang jadi A dan B-nya itu adalah 0,0. Dan jari-jarinya, R kuadratnya itu 4, berarti R-nya adalah 2. Kalau gitu gimana lingkarannya? Lingkarannya berarti kira-kira gini ya. Ini berarti eh, ya kita gambar lingkaran aja yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 2. Anggaplah seperti ini di 0,0 dan ini 2. Udah gitu. Sorry. Oke. Udah selesai. Ada pertanyaan ini? Sekarang bagian akhir yang F ya. Yang F kita bisa pakai rumus yang satu lagi atau bisa juga kita konstruksinya dari sini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9X ditambah 16Y. Nah, kita coba ini kita bisa pakai rumus yang satu lagi atau boleh juga pakai ini. Cuman bentuknya kita ubah jadi bentuk seperti ini dulu. Nah, jadi kita bisa kalau saya coba pakai bentuk ini, kita coba bisa bawa ke kuadrat sempurna. Jadi si 9X dan 16Y-nya tuh pindahin ke sebelah kiri dulu, nanti jadinya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 9X dikurang 16Y sama dengan 0. Sekarang saya coba sajikan dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang kita manfaatkan di sini itu adalah bentuk dari kalau kita punya apa ya x min a dikuadratkan atau x plus a dikuadratkan itu kan sama aja dengan x kuadrat min 2ax ditambah a kuadrat. Ini penjabarannya kan seperti ini ya. Nah, lalu dengan memanfaatkan bentuk ini karena di sini itu ada min 9x, jadi saya coba bisa tuliskan ini tuh sebagai ini aja deh. Saya bisa tuliskan karena itu min 9x, saya bisa tuliskan ini sebagai x min 9 per 2 dikuadratkan. Ini ada y kuadrat sama min 16y, ini saya bisa tuliskan sebagai y dikurang 8 dikuadratkan. Paham nggak maksudnya kenapa ditulis begini? Jadi ini kalau kita coba jabarkan ya, X dikurang 9 per 2 X 9 per 2 kuadrat ini kalau kita jabarkan apa nih penjabarannya? Sebentar. Ini tuh penjabarannya kan adalah X kuadrat minus 9X plus 81 per 4. Benar nggak? Yang ini kalau kita coba jabarkan jadinya apa? Y kuadrat minus 16Y plus 64. Ya, mengkuadratkannya ya bisa pakai formula ini kalau ribet. Tapi saya harapkan ini sudah dikuasai ya mengkuadratkan ini. Oke, nah jadi sama dengan ini. Sekarang kita bisa lihat bagian x kuadrat dan min 9x itu udah di sini ya. Y kuadrat
min 16Y itu ada di sini. Nah, harusnya kan udah habis tuh, tapi masih ada sisa. Kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini dan ini, ada sisanya 81/4 sama 64. Kan harusnya sama dengan 0 kan, udah nggak ada lagi. Berarti ya kita kurang lagi dengan 81/4 dikurang 64. Ini baru sama dengan 0. Paham nggak ini maksudnya? Jadi saya coba ulang sedikit. Ini kalau dijabarkan begini, ada ininya nih. Ini kalau dijabarkan tuh begini, ada ininya. Padahal sebenarnya persamaannya tuh begini gitu. Nggak ada tuh nilai konstantanya. Jadi biar nilainya tetap sama, bentuknya doang yang berubah, ya kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini gitu. Kita kurangkan dengan minus 81/4 dikurang 64. Oke? Ini tujuannya ngapain sih? Tujuannya itu mau ngebawa ke bentuk umum dari persamaan lingkaran yang tadi, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini tentu kita bisa pakai rumus jadi ya. Cuman ya saya kira kalkulus matematika itu sebisa mungkin kita memahami eh, ininya ya, memahami asal muasalnya. Jadi ini kalau kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, jadinya apa? X min 9/2 dikuadratkan, ditambah Y min 8 dikuadratkan, sama dengan berapa itu? 81/4, aduh, angkanya besar ya. Sekalian disamain penyebut ini, berapa ini? 64 kali, 256 ini kalau nggak salah. 256 tambah 81 berapa? Hmm, 256 ditambah 81 itu di 337. Ini nggak bisa diakarin ya? Akar 337. Sebentar. Akar dari 337. Oh ya nggak ada ya. Ya sudah, berarti kita, ini saya nggak salah ngitung kan? Ini suka salah ngitung. Ya, Enggak kok, Kak. oke. Ya, berarti ini adalah akar, bukan akar, 337 aja. 337/4. Ya. Jadi saya bisa nyatakan persamaannya itu sebagai X min 9/2 dikuadratkan ditambah Y dikurang 8 dikuadratkan sama dengan akar, begini aja, akar 337/2 dikuadratkan. Ya, saya mau samain betul bentuknya dengan ini ya. Berarti yang jadi A-nya di sini siapa? Yang jadi A-nya itu adalah 9/2, yang jadi B-nya adalah 8, yang jadi R-nya ya segitulah, akar 337. Akar 337 itu di 18 komaan ya. Akar 337 per 2. Jadi kira-kira ini 9, sekian. Maka sketsa gambarnya gimana? Sketsa gambarnya itu berarti 9/2 itu 4,5. Anggaplah di sini ya 9/2. Lalu mungkin agak geser ke kiri sedikit. Di sini mungkin 9/2. B-nya 8, nah anggaplah 8 itu di sini. Nah, lalu lingkarannya itu jari-jarinya kurang lebih 9. Enggak, 9 lebih dikit. Jadi ini sketsa ya lagi-lagi ya. Gambarnya kurang lebih begini. Oke. Ada pertanyaan silakan. Oke. Ah, saya tuh diamanahkan oleh Pak Denny itu jangan buru-buru katanya. Jadi kita santai, kita coba elaborasi lebih lanjut terkait kurva ini karena percayalah setidaknya di kalkulus pemahaman terkait bagaimana gambar kurva itu penting ya. Saya coba kita main-main sama Desmos dulu. Jadi coba ya kita lihat kalau Y sama dengan X kuadrat, kan gambarnya gini ya. Kalau kita kasih K depannya, suatu konstanta. Nah, coba perhatikan ya. Ini kalau saya jalankan, bisa di play. Nah, kalau K-nya minus, nah lihat apa yang terjadi? Ada di bawah. Ya. Jadi kalau K-nya minus, nah dia ada di bawah. Kalau K-nya, saya nggak minus 0,4, minus ini. Jadi eh, K di, kalau Y sama dengan X kuadrat, misalkan K-nya 1 deh. K-nya 1 gitu. Kalau K-nya 1 begini.
Kalau K-nya 2 gimana? Bedanya di mana? Kalau K-nya 2. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat aja. 2X kuadrat. Nah, jadi bedanya, perbedaan yang terjadi itu tuh lebih ke ininya, ketajaman si grafiknya. Jadi makin besar nilai K-nya, ya, jadi makin besar nilai K-nya, itu grafiknya akan makin tajam. Tapi bentuknya tetap begini-begini aja sih. Bentuknya tetap akan ngadep ke sini aja. Ya, jadi makin besar nilai K-nya, itu bentuknya akan makin tajam. Makin kecil nilai K-nya, misalkan ini K-nya saya kecilin, berapa nih? Jangan sampai minus. 0,2, 0, nah anggaplah 0,2, 0,4. Nah, makin makin ini makin besar, dia akan makin tajam ya, bentuknya seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau saya bikin 10 nih, mendekati 10, nah dia lihat dia makin tajam. Oke? Jadi KY sama dengan KX kuadrat, kita bisa pahami gambarnya pasti begini. Udah. Berapapun koefisien di depannya. Nanti itu hanya akan menunjukkan seberapa lancip, ya bukan lancip sih namanya ya, seberapa itulah, seberapa cekung dia. Oke? Nah, terus begitu juga kalau misalkan kita punya grafik X sama dengan Y kuadrat tadi ya. Ya, maaf. Y kuadrat. Nah, gambarnya begini. Ini saya off-kan dulu aja. Gambarnya begini. Kalau K-nya, saya kasih konstanta A misalkan di sini. Nah, kalau A-nya minus, apa yang terjadi? Nah, dia ada di sebelah kiri ya. Nah, inilah kira-kira. Oke? Kurang lebih seperti itu. Nah, terus saya mau coba kasih persamaan lingkaran tadi. Persamaan lingkaran itu kan tadi bentuk umumnya adalah X min A dikuadratkan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke, kita coba kasih seluruh parameternya. Nah, lihat ini lingkarannya seperti ini. Ini kalau kita setting ininya 1. Jadi kalau A-nya ini kan menentukan titik pusat dari titik pusat bagian absisnya, bagian X-nya ya. Jadi kalau A-nya kita geser-geser, lingkarannya bakal geser ke kiri dan ke kanan. Kalau B-nya yang kita geser-geser, lingkarannya akan bergeser atas dan bawah. Dan kalau R-nya yang kita geser, ya dia akan membesar dan mengecil, kurang lebih gitu. Kalau R minus sebenarnya nggak ada sih harusnya ya. Oh, R ya secara teori nggak ada. Tapi kalau secara grafik ya mungkin aja ada karena kan dia dikuadratkan. Nah, ini kalau kita coba play semuanya, bisa di play. Sebentar. Kenapa R yang nggak bisa di play? Nah, jadi kira-kira gitulah ya. Perubahan ininya tuh bergantung sama ini. Kenapa nggak bisa di play juga? Ya sudahlah. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan ini? Ini kita main-main sedikit. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut lagi ke tadi nomor berapa? 17. Oke. Nomor berapa lagi? 18 ini perlu kita bahas. Nah, kita coba ya. Sebentar. Mungkin nggak semua, karena ini sudah 1 jam. Masuk lagi ke OneNote. Tentukan titik potong dua kurva berikut. Ya, untuk menentukan titik potong kurva sebenarnya tidak begitu penting bagi kita tahu kurvanya seperti apa. Ya, untuk menentukan titik potongnya tidak begitu penting. Kalau tahu ya oke, boleh lah gitu. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Titik potong itu kan pada dasarnya tuh gini ya. Kalau misalkan kita punya dua buah fungsi, misalkan kita punya f1, lalu kita punya fungsi satu lagi, misalkan ada f2. Nah, perpotongannya tuh kan di sini. Perpotongan itu sebenarnya titik apa sih? Di titik ini, di titik perpotongan ini adalah titik yang dilalui bersama oleh grafik ini. Jadi kalau misalkan ini titiknya adalah A, B misalnya, maka A, B ini
terpenuhi di persamaan 1 dan terpenuhi di persamaan 2. Jadi di titik itu nilainya sama gitu ya. Di titik itu nilainya sama. Jadi yang kita bisa lakukan apa? Untuk mencari titik potong, ya tinggal kita samain aja grafiknya. Tinggal kita samain aja atau kita substitusikan aja. Seperti di yang ini, yang A ini. Garis Y sama dengan 1 dengan X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Ya tinggal kita ganti aja di lingkaran ini apa? Y-nya dengan 1. Kita akan dapat X min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Berarti X min 1 kuadratnya sama dengan 4. Berarti X min 1-nya itu berapa? Plus minus 2. Berarti X-nya itu berapa? Plus minus 2 ditambah 1. Maka nanti X-nya itu adalah bisa aja kalau lagi plus 2 tambah 1 berarti 3. Dan kalau lagi minus, min 2 tambah 1 itu berarti min 1. Oke. Oke. Yang B juga itu tinggal disamain aja. Saya bahas yang C ya, karena ada akar di sini. Ya, intinya kalau ingin mencari titik potong itu tinggal disamain aja grafiknya, persamaannya. Jadi ya udah kita bisa tuliskan yang C ini. Yang C, Y1 sama dengan Y2 gitu. Jadi kita bisa tuliskan akar X sama dengan X kuadrat. Berarti X sama dengan X pangkat 4. Kita kuadratkan. Ya. Berarti nanti kita akan dapat apa? Kita akan dapat, nah ini jangan dibagi X ya kedua ruas, nanti menghilangkan salah satu faktornya. Nah, ini berarti X pangkat 3 dikurang 1. Ya. Berarti nanti X-nya berapa tuh? X-nya bisa aja 0 dan X-nya bisa aja 1. Oh, sorry. Tadi itu kan yang dia tanya tuh titik potong ya. Kalau titik itu berarti harus pasangan X dan Y. Berarti titik potongnya itu adalah yang A ini tadi di 3,1 dan di min 1,1. Karena yang ditanya titik. Ya, jadi sampai sini benar tapi belum selesai jawabannya. Ini jawaban akhirnya. Lalu yang di sini, eh, kalau X-nya, berarti X-nya bisa 0, X-nya bisa 1. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, di sini aja ya. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kita bisa masukin ke persamaan yang mana aja. Ke sini boleh, ke sini boleh. Kalau masukin ke Y sama dengan X kuadrat, ya kita akan dapat Y-nya 0. Masukin kalau X-nya 1, kita akan dapat Y-nya juga 1. Udah. Berarti dia itu titik potongnya adalah di 0,0 dan di 1,1. Gitu. Oke, ada pertanyaan ini silakan. Oke. Nah, nomor berapa lagi? Nah, kita masuk ke nomor 21 ya. Nomor 21. Ini biar saya mengusahakan, saya memang tidak ingin buru-buru, tidak ingin membahas semua soal juga, nggak mau maksa bahas semua soal, tapi mengusahakan yang memang kira-kira lebih penting, lebih apa ya, lebih urgent untuk dibahas itu kita bahas. Oke, nomor 21 tentu saya nggak mau kerjakan semua. Sebentar. Dua aja ya, dua soal lah paling. Yang B atau sama yang C. Yang B ini yang simple, C ini agak agak ribet sedikit. Intinya dalam suatu pertidaksamaan itu kita kalau bentuknya seperti ini, pokoknya bikin ruas kanannya 0. Kalau yang A itu ruas kanannya udah sama dengan 0. Sekalian deh yang A ini pendek. Yang A itu ruas kanannya udah sama dengan 0. Jadi yang perlu kita lakukan tinggal bikin garis bilangannya. Jadi alurnya itu bikin ruas kanannya sama dengan 0, lalu cari pembuat nolnya dan bikin garis bilangan. Di sini pembuat nolnya berapa? Ada di kan X min 4 sama dengan 0. Kalau kalau ini sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 4. Dan kalau ini sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 2. Ya. Berarti ada min 2 dan ada 4. Langkah selanjutnya kita ujikan titik. Ujikan titik itu terserah berapa ya. Oh, Uh, maaf, ya. layarnya masih di soal, Pak. Oh, sorry, sorry, sorry. Belum saya pindahin, maaf. Oke. Udah ya, udah masuk ya. Nih, suka. Oke. Sudah, Pak. Ya, maaf ya. Yang A kita lagi coba bahas yang A. Yang A ini sebelah kanannya sudah sama dengan 0 nih.
Jadi tinggal kita bikin garis bilangannya aja. Bikin garis bilangannya itu dibentuk dari pembuat nolnya. X min 4 itu kalau mau sama dengan 0, X-nya mesti 4. X plus 2 kalau mau sama dengan 0, X-nya mesti min 2. Oke? Nah, jadi jadinya bentuknya seperti ini, kita tinggal ujikan titik. Uji titik itu tuh untuk tahu tandanya itu seperti apa ya. Uji titiknya bebas angkanya berapa aja, tapi jangan angka pembuat nolnya, jangan min 2 dan 4. Misalkan berapa? Ya, jangan yang mainstream lah. 10 misalkan ya. Kalau kita masukin 10, kita nggak perlu benar-benar hitung, cuma mau tahu tandanya aja. Kalau kita ujikan titik X sama dengan 10, nanti yang akan kita peroleh itu adalah 10 dikurang 4 dibagi dengan 10 ditambah 2. Ini kan pasti lebih besar dari 0 kan. Pasti tandanya positif itu poinnya ya. Pasti tandanya positif. Berarti di sebelah kanan itu pasti plus. Habis itu selang-seling aja min plus. Oke, yang diambil yang mana? Yang diambil yang lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan itu berarti yang plus. Ya, yang plus. Berarti yang ini ke sini, ini ke sini. Karena soalnya ini pakai sama dengan, maka jawabannya harus pakai sama dengan, kecuali penyebutnya. Ya, karena dia pakai sama dengan, maka jawabannya harus pakai sama dengan, kecuali penyebutnya. Di sini penyebutnya siapa? Penyebutnya min 2. Yang jadi penyebut itu si X plus 2. Pembuat nolnya berarti min 2. Berarti si ininya, si apa namanya, di 4-nya itu dia bulat penuh, begini. Sedangkan di bagian min 2 ini dia bulatnya bolong gitu. Dia nggak ikutan. Nah, begini kurang lebih ya. Dia bolong, dia nggak ikutan. Maka kita bisa bilang himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X, bilangan real, di mana X-nya itu lebih kecil dari min 2 atau X-nya lebih besar sama dengan 4. Oke. Ada pertanyaan ini silakan. Oke. Saya bahas yang C aja habis ini ya. Yang ini, yang A barusan ini yang versi basicnya, sekarang yang C. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kalau yang C itu ruas kanannya dibikin sama dengan 0 dulu, tapi jangan dikali silang untuk bikin sama dengan nolnya. Pindah ruas. Ya. Ini pindah ruas nih kalau anak matematika itu tuh suka nggak setuju dengan istilah itu, tapi praktisnya ya pindah ruas ya. Jadi 3/2x min 1 dikurang 2/x lebih besar dari 0. Jangan kali silang ya, karena kalau dikali silang eh, X-nya itu nggak tahu positif apa negatif, dan itu sensitif di pertidaksamaan. Oke, ini pindah ruas, lalu yang kita lakukan samakan penyebut. Samakan penyebut, ini nanti jadinya adalah 2x min 1 kali x, lalu ini 3x dikurang 2 dikali 2x min 1. Lebih besar dari 0. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita rapiin yang di atas itu jadinya apa itu? 3x dikurang 4x itu jadinya nanti min x, min 2 kali min 1 itu plus 2 dibagi dengan dibagi dengan 2x dikurang 1 dikali dengan x lebih besar dari 0. Sampai sini oke? Ini jadi ini dikaliin ke sini ya, 3x dikurang 4. Oke, suara apa itu? Oh, ada yang baru join nih. Oke, nah ini berarti apa? Pembuat nolnya siapa aja? Pembuat nolnya itu untuk yang di sini itu adalah 2 ya, min x plus 2-nya kalau mau sama dengan 0 berarti x-nya itu sama dengan 2. Ini pembuat nolnya x sama dengan setengah, ini pembuat nolnya di x sama dengan 0. Berarti mana tadi? Berarti ada setengah, ada 0 kalau kita mau urutkan. Ada 3 titik, ada 0, ada setengah, ada 2. Ujikan titik. Ya, ujikan titik. Misalkan berapa? 50.000 gitu. Minus 50.000 tambah 2 negatif, positif, positif. Negatif bagi positif, negatif. Berarti tanda di sebelah kanan itu negatif. Ya. Jadi mengujikan titik itu tidak perlu benar-benar dihitung. Yang penting dapat tandanya aja apa. Oke? Ya udah, yang diambil yang mana? Lagi-lagi yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu artinya yang positif. Karena di sini dia nggak pakai sama dengan, ya
titik pembuat nolnya tuh nggak boleh ikutan. Jadi ini tuh bulatnya tuh bulat kosong gitu. Jadi inilah ya kira-kira bentuknya. Ya. Jadi ini dia himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa dinyatakan sebagai X anggota bilangan real. Ini boleh ditulis, boleh enggak ya X anggota bilangan realnya. Terus X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya itu ada di antara setengah dan 2. Ada pertanyaan ini silakan, nomor 21. Oke, kalau nggak ada, tadi nomor berapa lagi ya? 22. Oke, 22 saya juga bakal coba bahas, walaupun mungkin tidak semua. Oh, sebentar. Coba silakan request nomor berapa di nomor 22 ini. Kalau nggak ada request, saya pilihkan aja ya. Saya pilih nomor apa yang seru. Sebenarnya sama-sama aja sih D sama ini. D sama B deh misalnya. Ya. Jadi tadi dalam menentukan tandanya, kan saya langsung ambil selang-seling aja ya. Eh, kita coba ujikan X sama dengan, tadi ini X sama dengan 10 ya. X sama dengan 10, terus ya udah dapat satu tanda, terus langsung plus minus plus, langsung selang-seling. Apakah pasti selalu seperti itu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya dia akan pasti selang-seling kalau pangkatnya itu ganjil, ya, pangkatnya ganjil. Eh, saya coba bahas yang A deh, jangan yang itu. Jadi kayak di sini ya, yang A deh. Yang A ini sudah dalam bentuk yang difaktorkan ya, jadi ini udah enak sebenarnya, tinggal bikin garis bilangannya aja. Ini bagian yang A. Ini pembuat nolnya berarti siapa aja? Ada 1, ada 2, ada 5. Oke. Terus kalau kita ujikan titik, misalkan berapa? 1 juta gitu ya. 1 juta kurang 1 itu plus, plus, plus. Di sebelah kanan ini kan pasti plus ya. Nah, tadi kan langsung selang-seling aja tuh. Nah, apakah dia pasti selang-seling? Jawabannya iya, kalau pangkatnya itu pangkat ganjil. Nah, di sini kan ada pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu pangkat genap. Pangkat genap. Sehingga di X sama dengan 2, tanda di sebelah kiri dan kanannya harus sama. Jadi awalnya tandanya plus nih. Yang lainnya kan pangkat ganjil, selang-seling. Awalnya di sini plus, di sini berarti minus sekarang. Berarti minus, karena di 2 itu tadi dia pangkat genap, maka di kirinya minus lagi. Nah, di sini plus lagi. Oke? Udah, yang diambil yang mana? Yang lebih besar sama dengan. Berarti yang positif. Yang ini. Nah, ingat karena tadi pakai, kalau soalnya pakai sama dengan, berarti ya himpunan penyelesaiannya itu harus pakai sama dengan juga. Jadi ini bulatnya bulat penuh. Ini bulat penuh, ini bulat penuh, berikut ini juga ikutan ya. Kan dia pembuat nol di sana. Di sini kan nggak ada penyebut ya, jadi semuanya ikutan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu bisa dinyatakan sebagai X anggota bilangan real, di mana X-nya lebih kecil sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 2, atau X-nya lebih besar sama dengan 5. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, kalau lebih Ya, lebih kecil sama dengan nol berarti yang diambilnya yang negatif ya Pak ya? ya, yang negatif berikut yang nolnya. Hmm. Makasih Berikut. Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang D, coba yang D gimana? Yang D itu sama ya mikirnya. Jadi kalau yang D ini nggak pakai sama dengan, ini pembuat nolnya siapa aja? Pembuat nolnya tuh ada -2, -3, dan ini kita urutkan dari yang paling kecil, ada -3, -2, dan 1. Oke, ujikan titik lagi. Berapa? 50 juta gitu. 50 juta tambah 2 itu plus, 50 juta kurang 1 plus, ini plus ya. Jadi di sebelah kanan itu plus. Nah, dia akan selang-seling kecuali di pangkat genap. Di sini pangkat genapnya di -2. Lagi-lagi kebetulan di sini. Berarti di sini plus, nah di sini minus, kan dia kita mau selang-seling dulu awalnya.
ketemu yang pangkat genap, tanda kiri kanannya harus sama. Di sini plus lagi. Oke? Lalu kita akan dapat nanti yang diambil yang mana? Yang lebih kecil dari 0. Oh, berarti yang ini. Ya, nggak pakai sama dengan ya. Nggak pakai sama dengan berarti dia, nah gini lah kira-kira. Oke, jadi di sini tuh dia bolong gitu ceritanya. Mana tuh buat menegaskan bolongnya. Nah, kira-kira gini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang ini aja. Nulisnya gimana? Nah, nulisnya ya sama. Kita bisa tuliskan kayak tadi. Bisa ditulis X-nya itu di antara, nggak pakai sama dengan, di antara -3 sampai -2, atau X-nya itu di antara -2 sampai 1. Udah, begini. Atau kalau mau lebih praktis, bisa juga nulisnya begini. Gini ya. X-nya anggota bilangan real dengan X-nya itu di antara -3 sampai 1, tapi 2-nya nggak ikutan. Dan gitu. Atau mungkin boleh juga ini, koma aja lah. X-nya tidak sama dengan 2. Nah, gini. Jadi X-nya itu di antara -3 sampai 1, tapi 2-nya enggak. Sorry, bukan 2, -2-nya enggak. -2-nya enggak ikutan. Gitu. Ini sama ya, ini boleh, ini cara 1, cara 2. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau yang A, yang 2-nya diambil kenapa, Pak? Karena pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan berarti semua pembuat nolnya harus pakai sama dengan kecuali penyebutnya. Di sini kebetulan yang A itu nggak ada penyebut, ya. Jadi ya udah semuanya diambil, karena pakai sama dengan. Makasih, Pak. Oke, kalau nggak pakai sama dengan nggak ada yang diambil. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan. Baik, ada request lagi mungkin di nomor yang ini dua-dua ini. Kalau nggak saya coba geser ke nomor yang lain. 23 ya kalau gitu ya. Ini kita coba urutkan aja nih 23 sehabisnya ya, sedapatnya. Kita mungkin akan selesai di 7.40, maaf, 8.40 maksudnya. Ini saya copy sekalian ya, karena ini saya mesti ada kelas di jam 9 dan harus mobilitas ke sana. Oke, nomor 23. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan menjemuk berikut. Jadi ini bedakan antara dan dengan atau ya. Kalau dan ini tuh berarti kita harus mencari irisannya. Sedangkan kalau atau itu kita mencari gabungannya. Jadi digabungin. Sedangkan yang itu tuh irisan. Makanya ini saya pengen bahas biar nggak keliru nantinya. Itu penting. Jadi 2x ditambah 1 lebih kecil dari 5 ini kan bisa kita sederhanakan dulu menjadi ya 2x-nya lebih Pak, maaf. kecil. Ya, Masih di soal, Pak. aduh, maaf saya. Oke, maaf. Kelupaan mulu. Ya, jadi ini ya. Jadi bedakan antara dan dengan atau. Ya, kalau dan itu irisan, kalau atau itu gabungan. Nah, kita coba lihat yang A ini. 2x tambah 1 lebih kecil dari 5 itu kan bisa kita sederhanakan dulu, pindah ruaskanlah ke sebelah kanan itu jadi 2x lebih kecil dari 4, lalu nanti x-nya itu lebih kecil dari 2. Nah, ini tuh berarti kan kita dapat gambarannya begini ya, di 2. Ya, x-nya lebih kecil dari 2. Lalu dari yang satunya lagi, kita dapat apa? 3x dikurang 2 lebih besar dari -7, berarti kita bisa punya 3x-nya lebih besar dari -5. Artinya apa? X-nya itu lebih besar dari -5/3. Nah, X-nya lebih besar dari -5/3 yang mana itu berarti? Ini -5/3, yang ini. Nah, sekarang kita iriskan. Kita iriskan ya. Jadi beda ya antara iriskan dengan gabungan. Jadi tadi itu yang pertama begini, yang kedua itu begini.
Oke, ya udah itu dia himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya jadi HP-nya itu bisa kita nyatakan sebagai X-nya itu ada di -5/3 dan 2. X anggota bilangan real itu boleh ditulis, boleh enggak. Karena ya kita semestanya itu bilangan real ya. Jadi itu implisit aja. Oke. Sedangkan yang B itu kita gabungkan. Jadi bukan dicari irisannya. Jadi udah hasilnya itu digabung. Digabung maksudnya gimana? Nah, misalkan gini. Kita punya 4X dikurang 7 lebih kecil dari -1, berarti apa? 4X lebih kecil dari 6 berarti ya. 4X lebih kecil dari 6, berarti X-nya itu lebih kecil dari 3/2. Sedangkan yang 5X ditambah 3 lebih besar dari 18, berarti 5X-nya itu lebih besar dari 15, sehingga X-nya itu lebih besar dari 5. Maka kita gabungkan udah. Ya ini nggak perlu digambar ya sebenarnya garis bilangannya. Udah berarti himpunan penyelesaiannya. Udah ini digabung aja. X-nya lebih kecil dari 3/2 atau X-nya lebih besar dari 5. Ada pertanyaan silakan. Oke. Kita lanjut ke nomor 24. Nah, nomor 24 satu atau dua soal deh yang mana kira-kira ini yang kita perlu bahas. Nah, Yang D Pak sama yang C. yang D sama yang C, oke. Jadi yang D sama yang C. Oke, kita mulai dari yang C dulu. Dalam kasus mutlak, mutlak itu sebenarnya maknanya apa? Ada beberapa perspektif. Kalau definisi formalnya, kalau ada mutlak X, itu kita bisa nyatakan, maknanya itu apa sih? Dia itu fungsi piecewise. Kalau X-nya itu tidak negatif, maka mutlaknya hilang aja. Tapi kalau X-nya itu negatif, mutlaknya berubah jadi minus. Ya. Kalau X-nya negatif, mutlaknya hilang. Kalau X-nya tidak negatif, mutlaknya hilang. Tapi kalau X-nya itu eh, negatif, mutlaknya berubah jadi minus. Ini definisi formalnya. Nah, tapi dalam penyelesaian permasalahan, kalau apa-apa dikit-dikit kita balik ke definisi formal, bisa, pasti dapat, tapi bakal panjang. Nah, seingat saya di buku itu dia ngasih suatu teorema bahwa kalau misalkan kita punya suatu bilangan yang eh, lebih besar dari nol ya, jadi untuk suatu A yang lebih besar dari nol, kalau ada X mutlak X lebih kecil dari A, ini bisa kita jabarkan menjadi min A sampai A. Sedangkan kalau ada mutlak X yang lebih besar dari A, itu berarti sisanya. Jadi kalau X lebih kecil dari A itu, mungkin nanti saya kasih interpretasi geometri seperti apa. X itu lebih kecil dari min A atau X itu lebih besar dari A. Ya, ini bisa dibilang seperti formula jadi gitu ya, yang bisa kita gunakan. Tapi kenapa bisa dapat seperti ini? Jadi perlu dipahami juga bahwa mutlak ini tuh secara makna bisa kita pahami sebagai jarak. Secara makna tuh bisa kita pahami sebagai jarak. Contoh, misalkan saya izin masuk ke sedikit materi. Misalkan kalau saya punya mutlak X min 1 sama dengan 3 gini. Ya, teman-teman pasti ya bisa menghitung ini, oh ya udah kalau gitu ini X min satunya sama dengan 3 atau X min satunya sama dengan min 3 gitu. Nanti X-nya sama dengan 4, X-nya nanti ini sama dengan berapa? Min 2 gitu ya. Oh, mutlak itu yang penting dua kondisi dia saat plus saat min. Ya, itu benar juga secara praktis, cuman tidak sepenuhnya benar secara makna. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut sebagai mutlak? Mutlak itu bisa kita bayangkan sebagai jarak. Ya, ini bisa kita pahami sebagai jarak X ke 1 adalah 3. Jadi kalau kita bikin dalam suatu garis bilangan, kita punya 1 di sini. Nah,
X berapa ya yang punya jarak 3 dengan satu? X berapa yang punya jarak 3 dengan satu? Jadi kita bisa bayangkan, oh yang punya jarak 3 dengan satu, kalau ini digeser 3 ke kanan, berarti nanti kita akan ketemu di sini nih, di 4. Atau ke kirinya, kalau kita geser 3 ke kiri, ini punya jarak 3 dengan satu, nah berarti kita akan ketemu di sini nih, min 2. Ya inilah X-nya. Ya, jadi tanpa ngitung kita bisa dapat kan. Oh, yang punya jarak 3 dengan satu itu bisa aja X sama dengan min 2, atau bisa aja X sama dengan 4. Ini bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan mutlak X aja, kalau misalkan ini tadi contoh satu, contoh kedua, kalau misalkan kita punya mutlak X sama dengan 3 gitu. Ini apa maknanya? Berarti ini tuh maknanya bisa kita pahami sebagai jarak X ke kemana? Kan kalau tadi ke 1, kalau sekarang nggak ada apa-apa, ya ke 0. Jarak X ke 0 itu adalah 3. Jadi untuk mencari X-nya kita bisa bayangkan ini ada 0 nih. Nah, yang punya jarak 3 dengan 0 itu siapa? Ya, tentu kalau kita ambil ke kiri dan ke kanannya gitu ya. Ini itu adalah 3, ini itu adalah min 3 gitu. Jadi kita bisa bilang X-nya itu adalah min 3, sorry. X itu adalah min 3 atau X-nya sama dengan 3. Ya, jadi bisa kita pahami sebagai jarak. Nah, coba bayangkan kalau barusan itu si tanda sama dengan itu kita ganti dengan lebih kecil. Lebih kecil sama dengan deh. Berarti yang berjarak X apa yang berjarak lebih kecil atau sama dengan 3 dengan 0. Berarti yang mana daerahnya? Yang ini. Ada daerah penyelesaian jatuhnya. Ya. Di daerah yang diarsir ini jaraknya dengan 0 itu kecil atau sama dengan 3. Nah, itu makanya kita dapat pemahaman seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita punya garis bilangan ya ini tadi 0, nah yang berjarak sejauh A itu pasti min A dan A kan. Kalau lebih kecil, nah berarti nanti yang diambil itu tuh yang bagian dalamnya. Ya, yang ini. Di mana ujung-ujungnya nggak masuk tuh, nggak ikutan kalau nggak pakai sama dengan ya. Ujung-ujungnya itu nggak ikutan. Jadi dia ya, nah makanya bisa dapat ini. Sedangkan kalau dia lebih besar, ya berarti sisanya. Kalau lebih besar itu berarti di bagian sini. Makanya himpunan penyelesaian itu begini. Ya, secara praktis kita bisa gunakan itu. Oke, ini saya terlalu lama di teori. Kita masuk yang C. Nah, yang C itu ada 2x kuadrat dikurang 5 lebih kecil dari 3. Ini bisa menggunakan yang barusan ya. Jadinya apa? Jadinya ya yang jadi X-nya di sini adalah 2x kuadrat min 5. Berarti ini bisa kita tuliskan aja 2x kuadrat min 5 itu, nah, min 3. 3. Ya, kita gunakan yang ini nih. Oke? Dan kita kan mau X-nya itu sendirian di tengah. Kita tambahkan 5 ke 3 ruas. Tambahkan 5 jadinya apa? 2 lebih kecil dari 2x kuadrat lebih kecil dari 8. Oke, sekarang bagi 2 ke 3 ruas. Bagi 2 jadinya apa? 1 lebih kecil daripada x kuadrat lebih kecil dari 4. Nah, sampai sini hati-hati ya. Kita mau bikin X nih di sini. Ini nggak bisa langsung. Ini kita bagi 2 kasus. Kasus pertama yang ini. Untuk X kuadratnya lebih kecil dari 4. Apa himpunan penyelesaiannya? Ya balik lagi ke yang tadi tuh, ke bagaimana cara kita mencari himpunan penyelesaian. X kuadrat lebih kecil dari 4, artinya X kuadrat min 4 sama dengan 0, ya. Lebih kecil dari 0 maksudnya. Kita faktorkan, ini akan jadi X min 2 sama X plus 2, lebih kecil dari 0. Kalau kita bikin garis bilangan, itu adalah min 2 dan 2. Ini saya cepat aja ya, silakan dicek nanti. Apa namanya? Uji titiknya yang diambil yang ini.
Sedangkan untuk bagian yang satunya lagi, bagian yang ini, itu berarti adalah X kuadrat lebih besar dari 1. Berarti nanti X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Berarti nanti X min 1 dikali dengan X plus 1 lebih besar dari 0. Nah, sehingga ini bisa dinyatakan sebagai ini ada min 1 dan 1. Ini plus min plus, yang diambil yang lebih besar dari 0 berarti yang ini. Oke. Ini bulatnya itu bulat kosong ya, karena nggak pakai sama dengan. Nah, maka yang mana himpunan penyelesaiannya? Karena dia harus memenuhi keduanya, berarti ya cari irisannya nih. Irisannya apa? Kalau kita bikin dalam satu garis bilangan, di sini tadi ada min 2 dan 2, lalu di sini ada min 1 dan 1, berarti awalnya begini, lalu begini. Yang mana yang kena iris 2 kali? Yang ini ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, HP-nya itu adalah X di antara min 2, min 1 digabung sama X di antara 1 dan 2. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang D, itu alurnya awalnya sama. Alurnya awalnya sama. Ini berarti X per X min 1 dikurang 3/2 lebih besar sama dengan setengah. Berarti gimana? Ya kita bisa gunakan yang ini. Tapi ingat ya, ini tuh nggak bisa dipakai untuk semua persamaan mutlak. Ini bisanya kalau apa? Kalau A-nya ini suatu konstanta dan ada suatu objek yang dimutlakan lebih besar dari suatu konstanta tersebut atau lebih kecil dari suatu konstanta tersebut. Ini masih masuk nih, ya. Kalau udah yang tentu nggak bisa, itu beda cerita. Itu kita kuadratkan untuk menghilangkan mutlaknya. Gampangnya dikuadratkan. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Ini berarti kita terapkan ini, jadinya apa? Kita bisa tuliskan ini tuh sebagai yang dimutlakinnya berarti adalah X per X min 1 dikurang 3/2 lebih kecil. Karena pakai sama dengan, berarti ikut pakai sama dengan min setengah. Atau ini kalau ada pertanyaan, langsung tanyain ya. X per X min 1 min 3/2 lebih besar sama dengan setengah. Oke, sampai sini. Lalu ini bisa ditulis sebagai X per X min 1 lebih kecil sama dengan 3/2-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Min 3/2 jadi plus. 3/2 dikurang setengah jadi 1. Atau ini X per X min 1 lebih besar sama dengan 2. Pindah ruas. Atau X min 1 dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Samakan penyebut. Berarti X min 1, X min X plus 1 lebih kecil dari 0, atau nanti silakan dicoba lihat-lihat lagi ya perhitungannya. Ini saya coba hitung sendiri biar menghemat waktu. Lalu nanti di sini habis. Ini jadinya min X aja. Maka kita punya apa? 1 per X min 1 lebih kecil sama dengan 0, atau min X plus 2 per X min 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita gambarkan daerahnya masing-masing. Untuk yang ini, X min 1 itu kan berarti pembuat nolnya di 1. Kalau kita ujikan titik, di sini akan jadi plus, di sini akan jadi min. Yang diambil itu yang lebih kecil sama dengan, berarti yang ini, yang negatif. Tapi karena dia sebagai penyebut, ya tentu nggak boleh pakai sama dengan. Ya. Berarti dari sini tuh kita bisa bilang bahwa nilai X-nya itu lebih kecil dari 1. Ya. Atau yang sebelah kanan nih, ini tuh berarti pembuat nolnya itu ada di 1 dan 2. Ya. Ini 1, ini 2.
Nah, rujukan titik lagi di sini min, di sini plus, di sini min, yang diambil yang lebih besar sama dengan, berarti yang ini. Oke, udah. Ini berarti X-nya di antara 1 dan 2. Karena di sini dia bilang atau, berarti kan digabung ya hasilnya. Ya sudah, ini saya geser ke kanan sedikit aja. Saya kasih notasi gabungan. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya, ini metode untuk menyelesaikan pertidaksamaan mutlak itu ya macam-macam lah ya. Oke, eh, kita lanjut. Mungkin, nah ini kita satu soal deh, satu nomor terakhir ini. Ternyata tidak bisa membahas banyak ya. Nomor berapa kira-kira? Satu nomor terakhir. Ada request silakan. Satu nomor terakhir. 27. 27. Oke, 27. Baik, 27. Saya coba copy dulu. Ini 27 cuman satu pertanyaan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya pindahkan lagi ke OneNote. Oke, dari hasil pengukuran panjang sisi suatu persegi adalah sekitar 10. Jika theta adalah toleransi ketelitian dalam pengukuran tersebut, tentukan nilai X agar galat dari perhitungan keliling persegi dijamin, tentukan nilai delta ya, agar galat dari perhitungan keliling persegi dijamin kurang dari 10. Jadi kita bisa bayangkan ilustrasinya, kita punya suatu persegi. Sorry. Kita punya suatu persegi, tapi pas diukur itu sekitar 10 sisinya. Jadi ini tuh sekitar 10 panjang sisinya. Jadi mungkin ada error-errornya sedikit lah. Errornya itu tuh bisa kita bilang sebagai delta gitu ya. Bisa kita bilang sebagai delta. Terus yang kita mau cari toleransi ketelitian. Oke. Tentukan nilai delta agar galat dari perhitungan keliling persegi dijamin kurang dari 10. Baik. Sekarang kita anggap nilai realnya dari si sisi persegi ini adalah X. Ya. X-nya itu kurang lebih 10. Ada errornya delta. Gimana cara kita menuliskan ininya? Kita menuliskan persamaan ini. Jadi kita bisa tuliskan, ini tuh memanfaatkan, ini aplikasi dari nilai mutlak tadi ya, kita bisa tuliskan, oh berarti X dikurang 10, jadi jarak kan dia bilang ini ya, kalau kita bikin garis bilangan, ini 10 nih, ada errornya, ada toleransi ketelitiannya itu sebesar delta. Jadi bisa aja si persegi ini tuh panjang sisinya bukan 10, tapi 10 lebih delta, atau mungkin 10, atau mungkin 10 kurang delta gitu. Ya, jadi ada plus minus ini. Ini adalah 10 dikurang delta, 10 plus delta. Ini kan konsep mutlak tadi kan yang kita bahas, yang makna mutlak dari jarak. Jadi kita bisa bilang panjang persegi panjang, misalkan saya harus tuliskan dulu di sini, misalkan panjang sisi persegi, itu adalah X. Nah, berdasarkan yang diberitahukan di soal, kita bisa bilang X dikurang 10 itu harus kecil dari delta. Dimutlakan kecil dari delta. Jadi, ya seperti inilah ininya. Jadi, pengukuran. Jadi, X-nya itu berkisar di sini nih. Nilai X-nya itu ada di sini. Ya. Dia mungkin aja tidak tepat 10, tapi errornya nggak jauh-jauh banget. Plus minus delta. Gitu. Oke. Nah, sekarang dia nanya, apa tadi?
Tentukan nilai delta agar galat dari perhitungan keliling. Oke, keliling persegi itu apa formulanya? Keliling ya, keliling dari suatu persegi itu kan berarti 4x ya. Nah, harusnya tuh berapa ininya? Harusnya eh, kalau karena kita punya tadi perhitungan awalnya adalah apa? Perkiraan kita adalah 10, berarti kita bisa nyatakan kalau keliling ya 4 kali 10, berarti 4x dikurang 10. Nah, ini tuh kita maunya kecil dari 0,01. Ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita maunya 4x dikurang 10 ini kecil dari 0,01. Gitu. Ini kan kelilingnya ya. Sorry, kenapa 10? 40 harusnya. Kan 4 kali 10. Ini kecil dari 0,01. Ya, jadi 4x itu tuh bisa dibilang adalah keliling aslinya gitu. Nah, 40 ini adalah taksirannya gitu. Gara-gara kita ngukur tadi sisi persegi penyanyi adalah 10. Berarti kita bisa coba keluarkan 4-nya. Kita mau menghadirkan ini nih ceritanya ya. 4-nya kita keluarkan, ini jadi X min 10 lebih kecil daripada 0,01. Nah, berarti kira-kira ininya berapa? Berarti kan X dikurang 10 lebih kecil daripada 0,01 per 4. Benar nggak? Dibagi 4 ke dua ruas. Nah, ini kan adalah deltanya kan. Ya udah, berarti nilai deltanya harus segitu. Maka delta sama dengan 0,01 per 4. Atau berapa itu? 1/400 ya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini sebenarnya aplikasi dari nomor 25. Saya bahas satu soal lagi ya. Satu soal lagi deh. Biar nyambung memahami soal nomor 27 ini. Jadi di nomor 25 ini sebenarnya kan itu latihan konsepnya gitu. Jadi jelaskan mengapa implikasi ini benar ya. Pernyataan implikasi ini benar. Saya coba misalkan yang A gitu ya. Yang A ini tuh jelaskan ini benar. Jadi kita menggunakan ini untuk menunjukkan ini tuh benar. Jadi kalau kita coba, nah, jadi diketahui itu ada X min 2 lebih kecil dari 0,1. Nah, kita mau ngulik ini nih, 4X dikurang 8 ini mau kita tunjukin benar nggak lebih kecil dari 0,4. Coba ya. 4X dikurang 8 ini kan sama aja dengan 4 dikali dengan X dikurang 2, ya kan? X dikurang 2 itu nilainya lebih kecil dari 0,1 kan? Berarti ya ini bisa kita tuliskan dia lebih kecil dari 4 dikali 0,1. Ya, berarti sama dengan 0,4. Ya sudah, berarti terbukti bahwa 4X dikurang 8 itu lebih kecil dari 0,4. Itulah kurang lebih. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Bisa Ya, silakan. yang 27 yang mutlak X min 10 kurang dari eh, si galatnya ini tuh itu tuh dari mana? Tadi Oh, ini gara-gara pernyataan eh, theta itu tuh adalah toleransi ketelitian dalam pengukuran si panjangnya itu. Jadi panjangnya, ya jadi gini, kita pahami lagi yang tadi ya kita bahas ya. Jadi kalau kita mengekspresikan X min 1 dimutlakan sama dengan 3 itu bisa kita pahami sebagai apa? Jarak X ke 1 itu adalah 3 gitu. Nah kalau kita pakai ini, misalkan saya tuliskan X min 1 lebih kecil dari 3 misalkan. Ini berarti maknanya apa ini? Ini berarti maknanya itu jarak X ke 1 kurang dari 3. Kurang dari 3. Maknanya itu ya. Oke. Nah sekarang, ini kita ngukur nih persegi panjang.
Kalau pas diukur 10 katanya panjangnya. Tapi ada toleransi ketelitian. Jadi bisa jadi nggak benar-benar 10. Ada errornya, plus minus lah. Nah, errornya itu, toleransinya itu sebesar delta. Toleransi itu maksudnya ya nilai terbesar errornya itu segitu tuh. Ya. Jadi bisa jadi si ininya, si panjang, sisi persegi panjang ini bukan 10, tapi 10 tambah eh, misalkan 10 bisa jadi 11. Nah, itu berarti deltanya 1 tuh gitu. Ya. Jadi errornya itu tuh sebesar delta. Jadi kalau kita sebut panjang sisi persegi panjang sebenarnya itu adalah x, maka x itu tuh nilainya tuh berada di sini. Kalau diukur sih katanya 10, tapi punya toleransi sebesar delta. Berarti bisa paling jauhnya tuh 10 ditambah delta, paling kecilnya 10 dikurang delta gitu. Jadi di antara inilah nilai x. Nah, bagaimana cara menyatakan ini dalam suatu persamaan, dalam suatu ya atau tidak samaan? Ya seperti yang kita bilang tadi, ya. Kita gunakan konsep kita gunakan pemahaman kita terkait mutlak. Mutlak itu bisa kita pahami sebagai jarak. Berarti x means jadi jarak x ke 10. Jadi x-nya itu kan bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Nah, jaraknya ke 10 itu kurang dari delta. Ini dia. Menjawab nggak itu atau masih bingung? Silakan. Oh, udah paham-paham. Kasih Pak. Oke, siap. Oke, saya rasa ini dulu mungkin ya, karena saya harus ada persiapan untuk kuliah jam 9. Um, untuk ininya, untuk Google Drive-nya bisa diakses sama ininya, coret-coretannya. Ada masalah? Bisa diakses link Google Drive yang waktu itu di-share? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Kalau bisa ya udah. Berarti nanti ini coret-coretannya silakan diakses di situ lagi kalau dibutuhkan untuk dilihat-lihat lagi. Oke, mungkin segitu dulu. Makasih banyak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Yuk, sama-sama. Hmm, terima kasih, Pak. Sama-sama.